jangan takut. Kamu tahu kan namanya siapa? Purwadi ya? Betul namanya. Purwadi. Itu juru masaknya. Bisa dipanggil, kita panggil Roy. Iya, panggil Purwadi datang ke sini. Menggunakan medianya badannya Mbak Ratni. Kenapa saya tancepin dupa di atas kepalanya? Itu sebagai antena dan sebagai supaya proteksi juga agar tidak kemana-mana rohnya. It's right here. Kita ngeliat gini loh, nenek-nenek ini nggak mau keluar selamanya loh. Nempeli dia terus. Bahkan sampai dia bilang mau sampai kapanpun aku tetap ikut Ratni gitu loh. Sampai dia dapat nyawanya Ratni. Iya. Mbak Ratni minum dulu. It's okay, right? Mas Roy, minta tolong. Mesti gimana Mas Roy? Saya cuma kasih kamu kesempatan untuk ngebakar semua ajian-ajian ini dengan api. Itu bisa membuat dia pergi. Bisa membuat nenek ini pergi. Ya, Tapi bukan saya yang ngebakar di sini, tapi Mbak Ratni sendiri. saya udah ikhlas Mas dibakar apa-apa. Tapi yang bakar Mbak Ratni sendiri, bukan saya atau siapapun, bukan paranormal lain juga. Karena Mbak Ratni yang bisa mematahkan ini semua. Iya. Saya tuh nggak tahu caranya Mas. Caranya gimana? Iya. Hanya ngebakar semuanya aja. Tak api dong. Dia yang bakar. Dia yang bakar aja. Soalnya dia yang memulai, dia harus patahin semua janjinya ke nenek-nenek ini. Serem loh neneknya. Saya ingin kamu membawa ini, Mbak Ratni, ke ruangan mediumisasi. Kita bakar di sana. Betul. Bawa semuanya Mbak, silahkan. Silahkan bawa dari ininya. Dela bawa lin juga deh, takut ada. Iya bawa itu, oke. Kalau duduk sini Mbak Ratni, di tengah-tengah saja. Mbak Ratni, kalau misalnya ini semua nanti dibakar, lalu usahanya Mbak Ratni berjalan gak seperti yang sekarang, tiba-tiba seperti dulu lagi, jatuh lagi, apakah Mbak Ratni akan menggunakan hal-hal seperti ini atau berjanji tidak akan kembali menggunakan hal-hal seperti ini? Saya udah tobat Mas. Apapun yang terjadi, Mbak. Saya ikhlas Mas. Saya ikhlas semuanya. Coba dibakar. Saya pengen seperti dulu lagi. Saya bangkrut lagi juga nggak apa-apa. Karena nggak ada gunanya. Kekayaan apa udah nggak ada gunanya lagi. Mendingan hidup seperti dulu. Dan yang penting udah nggak ada korban lagi. Saya nggak ingin ada korban lagi, Mas. Silakan dibakar Mbak Ratni. Nah, itu dia. Sebutkan janjinya, Mbak. Apa janjinya? Saya lihatnya sosok nenek-nenek ya. Ya, nenek itu masih di sini ya. Masih ya, di Kak, ya? deket Masih. dia ya. Masih Kak ya. Bakar itu sampai habis deh, Bay. Saya ngeliat dia seperti mati terbakar gitu kepanasan. Bakar sampai habis, Bay.
Enggak, dia kepanasan Kak. Baunya. Kenapa dia kayak kepanasan gitu, Roy? Dia, jadi ini kan emang itu penghuninya, si nenek-nenek ini. Jadi dia ini pas dibakar ngerasain kepanasan. Tapi saya berharap ini udah selesai ya. Akhir cerita dari si Mbak Ratni ini ya. Baunya tuh loh Kak. Bau apa ya? Kayak bau. Bukan kayak kain kebakar, kayak... Kayak kok. Tapi habis hilang loh. Kok bisa hilang ya? Tadi bau banget. Tadi bau banget. Nempel di sini. Mbak Ratni. Masih nggak sadar kayaknya dia ya Kak. Mbak Ratni. Mbak Ratni bisa dengar kami? Katanya. Mbak Ratni. Mbak Ratni? Aduh, saya bukan takut sama jimatnya. Saya takutnya sama kamu loh. Karena kamu kayak nenek-nenek lampir. Tapi bisa hidup begitu. Saya takut dia kenapa-napa nggak bangun lagi. Iya, asal jangan kena kepala ntar jadinya aku takutnya dia. Mas Rai. Ada apa ya Mas Rai? Kita kembali ke ruangan sebelumnya ya, supaya tidak ada gangguan. Kita pindah sana ya Mbak ya. Udah selesai. Ini tinggal sini aja Roy. Oh, Kak Roy. Benda-benda ini apa? yeah, just leave it. Like, Tinggal kita just tinggal. Mbak Ratni, Ya, setelah dibakar semuanya, apa rasanya sekarang? kayak ada sinar terang gitu rasanya di. Bagus. Semoga Mbak Ratni dengan dibakarnya tadi itu udah jadi ini ya, apa maksudnya, hidup baru gitu. Jangan main-main pesugihan lagi. Bahkan ada Purwadi, ada chef koki yang lain, ada banyak banget. Saya kok lihat Ratni tuh ya bukan Ratni sih, dikontrol sama Makhluk nenek-nenek. Tadi itu ya, Kak? Tadi. Iya, Tapi kamu lihat sekarang nenek-nenek itu udah nggak ada. udah Roy. nggak ada sih di sini. Si koki yang tadi di samping kirinya dia itu, Purwadi tidak ada sih. perwarinya juga nggak ada. Ya hanya seorang Ratni yang ketakutan dan panik. Ini udah bersin ya Kak? Nanti pulang cuci rambut dan rapi-rapi. Ya. Makasih. Berarti tadi inget kan, udah janji kalau misalnya nanti di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan, usahanya mengalami kesulitan, gak akan balik lagi menggunakan pesugihan dan hal-hal seperti ini. Ingat janji itu kan ya Mbak? Saya janji Mas. Saya nggak mau lagi. Saya udah tobat Mas. Tobat Mas. Ada yang terakhir yang mau disampaikan Roy? Nggak ada sih. Saya Del. percaya Mbak Ratni pasti udah masuk semua apa yang saya bicarakan lah harusnya. Dela ada pesan yang mau disampaikan? Ya semoga jangan diulang lagi ya Mbak. Ya Mas. Mbak Ratni, Ya. sehat-sehat ya. Jaga semuanya, jaga anak-anaknya. Perasaannya udah tenang kan sekarang? Udah nyaman? Iya tenang Mas. Enak kan ya tanpa makhluk-makhluk seperti itu, tanpa begini-begini lebih enak kan. Ini sekarang udah punya kesempatan nih untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, makasih udah dibantuin Mas. Terima kasih juga Mbak Ratni telah berbagi cerita dan menginspirasi. Mungkin juga beberapa orang masih menggunakan pesugihan-pesugihan yang gak jelas. Jadi inilah bukti contoh nyata kalau main pesugihan setiap tahunnya memakan tumbal dan korban jiwa yang tidak diinginkan. Ya, seperti ini. Gitu. Secara nggak langsung Mbak Ratni ini menolong
beberapa orang yang Iya. mungkin lagi nonton juga nih acara ini ya masih dilema. Kayak gue nih, gue ngalamin nih hal yang sama, gimana ya? Kayak gitu. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi sih supaya ya nggak ada orang yang melakukan Betul seperti ini sekali. lagi. Terima kasih Mbak Ratni. Mbak Ratni boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Sukses dan sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Jika semua yang kita impikan segera terwujud, lalu dari mana kita belajar tentang kesabaran? Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku pecinta alam gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Atik. Selamat malam Ibu Atik. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Ibu rumah tangga. Oke, apa yang mau Ibu ceritakan kepada kami? Saya dari dulu hobi traveling, Mas. Ke tempat-tempat yang mistis, yang penuh dengan gaib. Sampai sekarang. Ya, Alasan utamanya? untuk mencari pesugihan. Dapat. Kalau saya rasa, saya belum puas. Sebentar, waktu Ibu ke tempat-tempat itu, Ibu menemukan sesuatu, Ibu menemukan sosok gaib gitu maksud saya. Ya, saya sering melakukan ritual. Suatu saat saya pernah ritual mandi belatung. Oke, itu tujuannya untuk apa ya? Bu Ati. Bu Ati. Bu Ati. Seperti ada yang keluar, Mas, jalan di kepala saya, Mas. Ih. Kak. Ih, Kak. Ih. Saya ngeliat itu apa tuh? Iya, aku lihat tadi, Kak. Ih. Ih. Oke, Dari mulut. Ibu gini. Ih. Ibu tahan dulu. Sebaiknya Ibu langsung aja ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Oh my God, Kak, Roy itu Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ati tinggal di rumah bernomor 57. Terakhir tanggal 16 Januari 1978. Sosok yang sangat aktif, namun mudah tersinggung. Saya melihat Ati seringkali melakukan ritual-ritual mistis yang membuatnya saya merasakan aroma bau jenazah dipenuhi dengan belatung. Ih. Dari sebelum syuting, saya juga dari tadi udah mengeluarkan banyak, Mas. Saya pukulin di belakang. Parah banget. Roy. Ibu Ati banyak sekali keluar belatung dari badannya, terus dia bahkan makan Makan belatungnya. belatungnya tuh, Kak. Oh iya, saya lihat. Atik dengan tanggal lahir 16 bulan 1 1978, nomor rumah 57 ya.
Tampaknya bukan saya yang diincar hari ini ya. Tampaknya ada beberapa... Apa? Siapa? Coba lihat, Blat. Masih banyak itu, Kak. Saya ngelihat di sini uletnya banyak banget dan saya ngelihat di badannya pun dan di ususnya. Tuh. Jadi benar dia dimakan belatunnya. Itu Iya. Anda bawa banyak belatung. Sebenarnya Ada, tadi saya sudah mengeluarkan banyak sekali. Karena kalau nggak saya makan, saya bisa mati, Mas. Keluarin semuanya, keluarin semuanya. Ada di belakang, saya kumpulin di mangkok. bolehkah saya lihat kah? Bentar. Aduh, Ibu. Ini biasanya untuk apa belatung ini? Untuk kekuatan juga, Mas. Kekuatan. Iya. Karena kalau saya nggak makan ini, nyawa saya bisa mengalir. Kena ini belatung ini jadi dimakan sebenarnya buat makhluk-makhluk gaib yang ikut sama Anda gitu. Iya. Maaf, Mas. Enak loh, Mas. Enggak. Ibu tahan. Ibu tahan. Ada. Ada. Jangan ngebelain dulu, ini nggak mau. Udah nggak ada. Udah jatuh. Udah nggak ada yang nempel di rambut. Ada. Sini. Jangan di situ belatung Itu semua satu. makanya. Dela satu lagi di situ. Itu belatung di sana malah. No. Lepasin aja deh. Itu di belakangnya Dela. Masih ada. Sini. Itu belakang mau dibersihin dulu. Ada. Satu dong. Tuh. Enggak, udah. Nah, itu buka. Nah. Itu dia. Itu tuh. Itu buangnya gimana? Ibu. Sumpah. Oh my God, no way! Jangan ke dia. Ibu, duduk dulu. Ibu duduk. Jangan bisa, jangan dong. Sini. Minta tisu dong. Udah dong. Bu, Udah takut Ibu banget. jangan bikin kekacauan di sini dong. Iya, takutnya sumpah dong. Jangan dong, tak Bu, jantungan nih. jangan bikin kekacauan. Kalau Anda mau makan belatung, silakan makan belatung. Iya. Itu satu biji ada di situ. Coba lihat dulu deh. Roy, tolong masih ada nggak? Nah ini dia. Uang ini. Nempel lagi. Nah, udah ada. Ya Allah, kan udah merinding. Udah nggak ada. Sisa satu aja yang tadi. Udah nggak ada. Udah bersih. Maksud dan tujuan Ibu Atik nih apa lagi? Tiba-tiba langsung menantang semua penghuni di sini. Bintang tamu, host, penonton, bahkan dia mengalami teror yang sangat mengerikan. Dia bisa si Dela bisa ketakutan sampai besok mungkin. Itu dia makanya ini trauma. Saya minta nggak tisu. tahu ada. My God. Kak, Saya nggak menonton, Mas. dia kayak ngantin aku ini kayak gitu banget. Iya. Jadi tujuannya Ibu Atik kesini tuh untuk apa? Mohon maaf. Sebenarnya tuh mau apa? Saya mau minta tolong sama Kak Roy. Minta tolong juga nggak gitu juga kali ya. Minta tolong, caranya. tapi Ibu bikin kekacauan di sini, Chaos ngejar loh ini. semua.
Saya Ibu selalu muntahkan dibayangin sosok belatung. untuk itu. Hah? Saya selalu dibayangin sosok Coba lihat dong. yang Udah bersih. gede, tinggi. Tolong cuci rambutnya satu terakhir. Itu dia melakukan itu dengan sadar atau karena di bawah pengaruh energi lihat- atau makhluk lain, Roy? Saya lihat dia di bawah pengaruh makhluk lain sih, sampai bisa kayak begini, teror yang menegangkan. Gak semua orang bisa terima sih, Mbak Ati ya, dengan kayak gini-ginian. Belum tentu orang kamu bisa dianggap gak waras tuh. Itu makhluknya ada di sekitar dia, Roy. Di sekitar dia, semakin dia makan semakin tajam makhluknya. Seperti apa makhluknya, Roy? Sosoknya bagaimana? Saya lihat gambar pocong yang gede banget di kepala saya. Pocong. Sep. Bu Ati, Iya. Bu Ati tapi sadar nggak apa yang dilakuin tadi? Kalau dibilang sadar, setengah sadar, Mas. Karena kalau nggak saya lakukan, nyawa saya yang bisa melayang. Oh my God. Pernah nggak dilakukan, nggak diturutin keinginan itu pernah? Iya, Apa yang terjadi? rasa sakit yang sangat amat. Ibu udah lama ya melakukan ritual-ritual seperti ini? Kurang lebih 15 tahun. Soalnya dia pecinta alam gaib sih, jadi apa aja dilakuin. Makan ulet juga dilakuin. Semedi di gua saya yakin kamu pernah lakuin itu ya, Mbak Ati ya. Ya, Saya ngelihat tindakan ini sebenarnya dipengaruhi juga sama makhluk halus yang saya lihat di sini, tapi pocong bentuknya. Itu apanya, Roy? Tumbalnya atau makhluk yang ikut dia saat melakukan ritual? Makhluk yang mengikuti dia saat ritual di bawah pengaruh ini. Masih di sekitar dia sekarang? Masih. Pocong. Matanya beda ya dibanding dari tadi loh, Kak. itu tadi kan. Iya tuh. Terus dari tadi Anda ngelirik ke Dela. Itu kenapa, Bu Ati? Saya nggak suka sama dia. Loh kenapa? Kan dia nggak ganggu kamu. Saya nggak suka aja. Kenapa, Bu Ati? Nggak bisa saya utarakan. Justru kamu yang gangguin dia dari tadi. Apa alasannya? Arwahnya. Bu Ati. No way. Di rambutnya ada keluar lagi belatung. Kalau batu lagi. Tuh. Iya. Ih, banyak banget. Ih, Banyak Kak. loh. Keluar lagi tuh. Di bagian belakang. Ih. Allah.